Bab kedua, dia itu cuma OB. Setelah mendapatkan ide untuk revisi proyek video iklannya, Santi segera pergi keluar kantor untuk memperbaiki proyek iklan yang ia tangani. Sedangkan di ruangan OB, dia masih bersama Pak Darto, Dina, dan Bram. Mereka semua tak bicara sedikit pun, namun ekspresi lega terlihat jelas dari wajah Dina dan Bram. Dio tak mengerti apa yang sedang terjadi. Apalagi ditambah Santi yang buru-buru pergi tanpa meminum tehnya ketika Dio selesai menjelaskan pandangannya tentang iklan perumahan yang baru saja disodorkan oleh Bram. Keesokan harinya Dio dan Pak Darto kembali ke rutinitasnya masing-masing. Ia dan Pak Darto membersihkan meja kerja dan menyiapkan minum bagi seluruh karyawan yang ada di kantor tersebut. Setelah menyelesaikan semuanya, ia pun kembali ke ruangan OB dan mengobrol dengan Pak Darto. Karyawan lainnya pun berdatangan dan mulai menjalani rutinitas seperti biasanya. Mereka mulai menghidupkan komputer dan mulai mengerjakan apa yang belum mereka selesaikan. Berbeda dengan yang lainnya yang tampak biasa saja dalam menjalani aktivitasnya, terlihat Santi yang merasa gugup sekaligus lega. Gugup karena akan menghadap CEO Andin. Lega karena ia telah menyelesaikan proyek sesuai seperti yang telah disarankan oleh Dio. San, kamu udah selesaikan proyek yang kemarin? Iya. Kenapa nggak segera diserahkan ke Bu Andin? Bos belum datang. Jawab Santi singkat. Bram pun hanya menganggukkan kepala. Sampai tiba-tiba CEO Andin telah datang dan akan menuju ruang kerjanya. Semua karyawan sontak berdiri dan mengucapkan selamat pagi kepada bosnya itu. Hal itu mereka lakukan bukan karena hormat, namun hanya formalitas dari para pegawai kantor. Tuh, udah dateng. Sana, Gih. Ucap Bram. Santi pun segera beranjak menuju ruangan CEO Andin. Tok, tok, tok. Masuk. Pinta Bu Andin. Ada apa? San. Tanya CEO Andin. Ini Bu, saya sudah menyelesaikan perubahan proyek video iklan yang Bu Andin minta. Chow Andin segera menerimanya dan melihat video proyek iklan yang telah dibuat oleh Santi. Beberapa saat kemudian Andin mulai berkomentar. Ini videonya. Yang ini bagus. Bagian ini juga sempurna. Finishing juga oke. Oke. Bagus. Proyek ini saya terima. Sebuah perasaan lega dan kebahagiaan yang luar biasa terasa dalam diri Santi. Ia meninggalkan ruangan bosnya itu dengan sebuah senyum kemenangan. Yes. Gimana hasilnya? Diterima? Iya. Aku seneng banget. Bilang makasih sono ke Dio. Tapi dia kan cuma OB. Masa aku harus ngucapin terima kasih ke OB? San. Kamu tuh ya, masak cuman bilang terima kasih ke orang yang udah bantu kamu aja nggak mau sih? Iya tuh, ada ya ternyata orang kayak gitu. Teman-teman, aku tadi tuh cuman bercanda. Nantilah, aku traktir Dio dan Pak Darto sekalian juga aku traktir kalian berdua. Nah gitu dong. Makan gratis nih. Akhirnya jam istirahat kantor pun tiba. Santi kemudian mengajak Dina dan Bram ke kantin. Karena ia akan mentraktir mereka makan. Ayo kita ke kantin. Wah, aku udah gak sabar mau ngabisin uang musan. Udah, ayo pesan aja sepuasmu Bram. Mereka pun segera menuju ruang OB untuk menemui Pak Darto dan Dio. Karena Santi juga akan mentraktir mereka berdua. Wah, ada apa lagi ini kok kalian kompak datang ke sini? Santi mau nraktir kita makan sepuasnya di kantin. Pak. Wah, bagus itu. Ini adalah kabar baik yang gak boleh ditunda. Ayo. Ucap Pak Darto. Seisi ruangan itu pun tertawa melihat tingkah Pak Darto. Ayo Dio, mereka pun segera menuju kantin untuk makan. Terlihat Bram yang tak tahu malu hingga memesan beberapa menu. Kamu kok cuma pesan nasi ayam? Dio, ayamnya juga satu. Mana seru tuh ayam sendirian? Ayo tambah lagi. Dio, kamu itu harus memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Kalau lagi ditraktir ya jangan sampai nggak pesan banyak. Lihat tuh Pak Darto sama Bram. Kamu harus mencontoh mereka. Dio, kamu tuh beneran lulusan SMA nggak sih? Iya Mbak, saya lulusan SMA. Kenapa Mbak Dina tanya kayak gitu? Kalau bener kamu cuma lulusan SMA, masa ya kamu bisa pinter gitu? Iya, kami aja yang sarjana ngerjain proyek yang dikasih sama Bu Andin aja kesulitan. Kok kamu seperti mudah banget gitu sih?
Saat ini, semua mata tertuju pada Dio. Mereka merasa heran dengan kemampuan Dio. Padahal mereka anggap Dio hanya seorang OB dan lulusan SMA saja. Enggak tahu, Mbak. Mungkin karena saya kadang kalau lagi gak ada kerjaan sering baca buku. Walah, pantas aja kamu bisa lebih pintar daripada kami. Kalian ini lagi ngomongin apa sih? Kamu saya makan aja. Mas, Mbak, saya mau tanya. Emangnya Bu Bos dari dulu emang gak gitu ya? Oh, itu. Siapa nih yang mau cerita? Sebenarnya sih dulu Bu Andin itu baik banget ke karyawan. Enggak pernah marah-marah. Bahkan ya kalau karyawan punya kerjaan yang mereka sulit kerjain, Bu Andin selalu nyamperin dan bantuin para karyawannya. Tapi itu nggak lama. Tapi itu nggak lama. Iya benar. Kabarnya sih dulu Bu Bos pernah diselingkuhin sama pacarnya. Dan mulai saat itu dia jadi pemarah kayak sekarang ini nih. Nanti Bu Bos marah tiap hari tuh cuman gara-gara cowok ya Mbak. Masalahnya mereka udah hampir tunangan loh. Malah pantesan. Dia marah-marah terus. Apa kamu nanya-nanya tentang Bu Andin? Kamu suka ya? Lumayan loh. Langsung jadi Pak Bos kamu nanti. Dio yang memang naksir sama bosnya itu malah merasa kasihan ketika mendengar cerita tentang bosnya itu. Ia malah semakin jatuh cinta pada CEO Andin. Dalam hatinya, ia ingin sekali membuat Andin kembali bahagia.